Halo, berjumpa lagi dengan saya di channel Sekawan Tani. Baik, apa kabar teman-teman dimanapun berada? Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat, selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan selalu dimurahkan rezekinya. Oke teman-teman, hari ini saya akan mereview pupuk organik cair yaitu pupuk Vertiport. Nah, di sini saya berada di sawah yaitu di Bali. Nah, di sini saya menanam padi dan saya menggunakan pupuk organik cair yaitu pupuk Vertiport. Oke, kita lihat padi saya. Oke, ini tanaman padi yang baru berumur 1 bulan. Oke, teman-teman, saya mengaplikasikan pupuk organik cairnya yaitu pupuk Vertiportnya dengan pupuk NPK, teman-teman, pupuk kimia. Nah, ini hasilnya teman-teman, ini padi baru berumur 1 bulan yaitu padi varietas Siglis. Ini baru saya pupuk 2 kali pemupukan yaitu dengan cara dikompres atau disemprot ya teman-teman. Saya pupuk di umur 15 hari setelah tanam dan di umur 30 hari setelah tanam. Nah, sekarang ini sudah berumur 1 bulan. Ini hasilnya teman-teman, padinya subur hijau-hijau teman-teman. Oke. Nah, sebelum mereview pupuk organik cairnya, kita mendengarkan dulu penjelasan dari toko Deres. Oke teman-teman, yuk kita simak videonya. Masa ini, harga pupuk kimia yang ada di pasaran masih naik saja. Bahkan kalau kita perhatikan, kenaikannya bisa lebih dari 50%. Untuk meminimalisir penggunaan pupuk kimia, kita gunakan pupuk organik cair. Tapi, yang kadang membuat bimbang, apakah kualitas dari pupuk organik cair bisa mengimbangi pupuk kimia yang cepat hasilnya? Berikut saya perkenalkan, pupuk Vertiport yang ada banyak jenisnya. Kita review satu persatu. Pupuk Vertiport merupakan hasil ekstraksi dari berbagai bahan organik. Pupuk Vertiport merupakan hasil ekstraksi dari berbagai bahan organik. Bukan seperti EM4 yang merupakan mikroorganisme hidup. Keunggulan produk ini, ada banyak jenis asam aminonya. Total ada 16 jenis asam amino dalam satu produk ini. 500 ml pupuk ini harganya sekitar 60 ribuan. Fungsi utamanya, adalah sebagai pelebat bunga dan buah. Jika spray dicampur dengan MKP, bunga dan buah akan terpacu untuk lebih lebat lagi. Di sini, berarti POC Vertiport bisa dicampur dengan pupuk kimia. Tapi, ada bilang kalau POC dicampur pupuk kimia itu tidak boleh karena akan membuat mikroorganisme yang bergerak mati. Perlu kita pahami, kandungan dalam POC Vertiport bukanlah mikroorganisme, melainkan hasil ekstrak dari bahan organik. Jadi, aman-aman saja kalau juragan mau campur dengan pupuk kimia. Aplikasi pupuk ini fleksibel, bukan hanya sebagai pupuk daun semprot saja, tapi juga bisa diaplikasikan dengan cara kocor. Kalau dicampur dengan pupuk NPK pembuahan, akan membooster buah tumbuh lebih besar, juga meningkatkan keberhasilan jumlah bunga yang akan menjadi buah. Dalam pupuk ini juga ada kandungan ZPT hormon alami, asam humik dan fulvik, vitamin enzim juga trace elemen, stimulan klorofil, dan kitosan. Unsur kitosan ini yang jarang ditemukan pada pupuk organik cair. Kitosan adalah biopolimer yang bersumber dari limbah kulit udang-udangan, kepiting, dan rajungan. Sifatnya mudah terurai oleh mikroorganisme, tidak larut dalam air, tapi larut dalam asam organik tanpa efek negatif. Kitosan juga memiliki sifat antimikroba, terutama anti jamur yang bersifat patogen. Di antaranya adalah jamur Coletotrichum yang biasanya menyebabkan patek, atau jamur Fusarium penyebab layu. Dalam dunia pertanian,
Kitosan dapat digunakan sebagai zat pemacu pertumbuhan tanaman, sekaligus sebagai biopestisida alami untuk melindungi tanaman dari mikroba patogen. Juga bisa sebagai anti-stres dan meningkatkan kandungan klorofil. Untuk dipakai sebagai pupuk pada saat semai pun, malah akan lebih cocok dibandingkan dengan pupuk kimia. Apalagi pada saat cuaca ekstrim, tanaman bisa lebih kuat bertahan dibandingkan dengan aplikasi pupuk kimia. Pupuk Vertifort kuning ini cocok diaplikasikan untuk fase vegetatif atau generatif, bisa dengan cara kocor dan semprot. Dosis kocornya 3-5 ml tiap 15 hari sekali. Ini boleh dicampur dengan NPK, akan lebih bagus lagi jika lahan dikocor dulu pada 1 atau 2 hari sebelum semai atau tanam. Kalau dengan cara semprot, dosisnya 1,5 ml sampai 4 ml per liter. Disemprotkan tiap 5 atau 10 hari sekali, tergantung pada usia, jenis, dan kondisi tanaman. Sementara untuk aplikasi perlakuan benih, kalau untuk tanaman sayuran seperti cabai, dosisnya 3-5 ml per liter, rendam selama 2 atau 4 jam. Sebenarnya pupuk Vertifort ini ada 2 versi. Yang sudah kita bahas tadi yang kuning, dan yang satunya adalah yang tutup merah. Harganya sekitar 50 ribuan per kemasan 500 ml. Kalau yang merah lebih cocok digunakan untuk fase vegetatif, untuk pertumbuhan cabang lateral, dan pertumbuhan anakan. Jenis kandungan isinya sebenarnya hampir sama. Vertifort merah kalau digunakan untuk fase generatif juga bisa saja. Tapi, kalau diminta memilih melihat kandungannya, yang cocok diaplikasikan pada fase generatif adalah Vertifort yang kuning. Itu karena kandungan makro P dan K-nya dalam pupuk Vertifort kuning yang lebih tinggi. Jadi, nutrisi yang ada akan membuat tanaman lebih fokus pada pembentukan bunga atau buah. Selain itu, dibandingkan dengan yang kuning, serapan dari Vertifort merah lebih rendah, hanya 30%. Kalau yang kuning sudah 75% karena merupakan new formula dan jumlah ZPT-nya 3 kali lebih banyak. Selain POC Vertifort merah dan kuning, ada juga produk Vertifort yang fungsinya sebagai antivirus, anti patek, anti layu, dan anti keriting. Nutrisinya dibuat khusus sebagai pencegah dan pengendali virus keriting atau virus Gemini yang baru bergejala awal dan ringan, mencegah patek, layu, dan penyakit jamur atau bakteri lainnya. Aplikasinya bisa dicampur dengan POC Vertifort. Kandungannya merupakan gabungan dari beberapa bahan aktif, yaitu senyawa monoterpen, limonen, pinen, linalool, myrcen. Kerjanya sistemik pada tanaman. Untuk pencegahan dan perawatan secara spray, dosis yang dibutuhkan hanya 0,25 atau 0,35 ml per liter. Diaplikasikan tiap 7 hari sekali. Ketika sudah ada gejala awal virus keriting, aplikasikan 0,5 sampai 1 ml per liter BioVertifort tiap 3 atau 4 hari. Kalau sudah ada serangan virus keriting dalam skala ringan, aplikasinya 1 sampai 1,5 ml per liter. Sementara kalau sudah ada virus keriting dalam skala sedang, tambahi dosisnya 2 ml per liter. Interval aplikasinya juga sama, 3 atau 4 hari sekali. Ketika ada gejala awal virus Gemini, aplikasikan 2-2,5 ml per liter. Untuk pengobatan patek, dengan cara spray untuk serangan patek ringan dan penyakit jamur bakteri lainnya 1,5-2 ml per liter. Tiap 3-4 hari. Pada patek dengan serangan sedang dan berat, dosisnya 2,5 atau 3 ml per liter, tiap 3 atau 4 hari sekali. Sementara untuk cara kocor, pencegahan layu fusarium, layu bakteri, nematoda, dan lainnya, dosisnya yang dibutuhkan adalah 0,3 atau 0,5 ml per liter, tiap 7 hari sekali. Sementara untuk pengobatan dengan cara kocor, dosisnya 1,5 sampai 2 ml per liter, diaplikasikan tiap 4 hari sekali. Karena tidak seperti produk kimia,
Cara menggunakan Biovertivort ini adalah dengan dikocok terlebih dahulu agar benar-benar terdispersi. Penggunaannya juga akan memperkuat daya kerja fungisida kimia. Pada kemasannya hanya fungisida saja yang disebutkan. Jadi agar tidak terjadi kesalahan, sebaiknya penggunaan pupuk Biovertivort tidak dicampur dengan insektisida. Perkemasan 250 ml antivirus dan anti jamur bakteri ini cukup mahal, sekitar Rp125.000. Untuk mengefisiensikan waktu, POC Vertivort bisa dicampur penggunaannya dengan Biovertivort. Semoga bisa memberi pilihan baru yang lebih baik, karena dengan bahan organik biasanya tanaman bisa bertahan lebih kuat pada cuaca ekstrim. Nantikan lagi video menarik berikutnya. Nah, seperti itu tadi penjelasan dari channel Toko Daeras mengenai pupuk organik cairnya, yaitu pupuk Vertivort. Nah, tadi dijelaskan bahwa pupuk organik Vertivort itu yaitu berbahan dari ekstrak tumbuhan maupun ekstrak dari ikan-ikanan, udang-udangan ya teman-teman. Dan di pupuk organik cair itu banyak sekali mengandung, artinya kandungan asam aminonya tinggi sekali ya teman-teman. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan, oke teman-teman. Jadi jangan ragu menggunakan pupuk organik cair ya teman-teman. Ini hasilnya teman-teman sangat jos sekali, oke teman-teman. Nah, sampai di sini, di lain waktu kita sambung lagi oke teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman selalu sehat dan selalu lindungi dalam Tuhan Yang Maha Esa. Oke, sampai jumpa.